Hari ini saudara, kita masuk di bagian yang keempat ya. Bagian yang keempat dari seri firman Victory in the Mirror. Di bagian yang keempat ini, saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul Break the Cycle and Live the Blessing. Firman yang akan mengajak kita untuk keluar dari siklus negatif. Siklus negatif yang akan menghambat berkat itu dicurahkan dalam hidupmu. Tapi sebaliknya ketika engkau keluar dari siklus negatif itu, engkau hidup di dalam kepenuhan berkat Tuhan. Dan izinkan saya membawa saudara terlebih dulu. Mungkin sebagian dari saudara bertanya, Pastor, what do you mean by negative cycle? Gitu. Apa yang dimaksud dengan siklus negatif ini? Saya bukakan aja dari KBBI boleh ya? Apa sih yang dimaksud dengan siklus? Siklus adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Berarti boleh nggak saya ngomong kalau itu siklus negatif? Highlightnya di sini mungkin yang membuat saudara lebih gampang nangkep ya adalah rangkaian kejadian yang berulang-ulangnya ini. Siklus negatif ini yang dimaksud di sini bukan hanya satu kejadian buruk saja. Bukan loh ya. Tapi ketika itu sudah menjadi siklus, itu kejadian yang buruk terjadi berulang-ulang terus. Dalam keluarga saudara pernah nggak ya nemuin ada keluarga-keluarga tertentu yang entah gimana mau mencoba untuk berhasil tapi susah sekali. Nggak tahu gitu, pokoknya dari kakeknya lah turun sampai ke bawahnya lah turun lagi lah. Ada aja udah ada satu yang mau naik juga kepukul, kena ditipu lah apalah kayak gitu. Ujung-ujungnya kayak mau berhasil susah banget. Bahkan saya nggak tahu saudara pernah nggak ya ketemu keluarga-keluarga yang maaf kata saudaraku, kematiannya tuh nggak wajar gitu. Ada hal buruk demi hal buruk demi hal buruk dan itu bukan hanya terjadi pada satu orang ya saudaraku. Tapi seperti kayak di ininya nanti ketemu di pamannya lah, ketemu di apanya lah, ketemu di apanya. Ada aja kejadian yang negatif dan itu nggak masuk akal gitu, nggak wajar lah intinya. Ini yang juga dialami saudaraku oleh satu keluarga di Amerika dan ini keluarga sangat terkenal. Bahkan saudaraku keluarga ini tuh disebut sebagai the American Royal Family. Kalau saya sebut nama keluarga Kennedy, pernah dengar nggak saudara? Langsung semuanya pasti. Pastor, yang dimaksud pastor ini apakah keluarga Kennedy yang presiden Amerika itu? Yes. John F. Kennedy. Saudara. Apa yang terjadi di keluarga ini? John F. Kennedy itu punya kakak, saudaraku. Namanya adalah Joseph Kennedy. Di masa Perang Dunia, Joseph Kennedy ini meninggal karena pesawatnya meledak. Sampai di sini mungkin saudara akan lihat saya dan Pastor, ya ampun, itu kan Perang Dunia, ya wajar lah kalau pesawat meledak ya bisa terjadi lah. Oke ya, turun lagi, John F. Kennedy punya adik namanya Kathleen Kennedy. Meninggal karena kecelakaan pesawat di Perancis. Saudara masih akan ngomong sama saya? Kebetulan kali, Pastor. Oke. John F. Kennedy sendiri tewas terbunuh. Tahu dong ini cerita yang sangat terkenal. Oke ya. Ya mulai diem nih gitu. Mulai diem. Adiknya lagi saudaraku yang bernama Robert Kennedy. Sama tewas terbunuh. Sampai di sini saudara jadi, iya juga ya Pastor. Anaknya John F. Kennedy, John Kennedy Jr. Sama juga saudaraku, mengalami kecelakaan pesawat dan tewas. Sampai di sini kayaknya mulai mikir gitu. Kok gitu ya Pastor? Keponakannya. Jadi John F. Kennedy ini punya keponakan namanya David Kennedy, overdosis narkoba. Keponakannya lagi
Ini sampai di sini saudara dah, ya juga ya. Keponakannya lagi namanya Michael Kennedy. Meninggal karena kecelakaan pada saat olahraga ski. Dan semuanya meninggal di usia muda. Begitu terkenalnya kisah ini sampai kalau di Amerika, saudara cari ya, kalau di sini pun saudara googling, saudara cari, maka saudara akan menemukan. Sangat terkenal dengan sebutan kutukan Kennedy. Kejadian siklus negatif yang terulang again and again, watch out. Jangan naif, jangan saudara menganggap, inilah kebetulan apalah, beware. Kita mau lihat. Karena saudaraku hal yang sama itu bukan hanya terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita ya saudara. Bahkan itu kita temukan di Alkitab loh. Terjadi dalam kehidupan salah satu keluarga yang boleh saya katakan, kalau enggak disebut sebagai salah satu tokoh utama di Alkitab. Keluarga siapa, Pastor? Keluarga Abraham. Saudara akan ngomong, Pastor, siklus negatif apa? Ini Abraham loh, bapak orang beriman. Enggak salah, Pastor. Saya bawa ya. Kita lihat ya, yuk. Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-11 sampai ayat 13. Pada waktu ia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarah, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik. Karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. So, kalau saudara baca kisah ini, maka mungkin sebagian dari saudara akan ngomong, Pastor, ini kan cuma kebohongan kecil ya. Sebagian dari saudara akan mungkin menyebut ini bohong putih. Ya, orang nanti kalau enggak gitu ya, bukankah ini yang disebut berhikmat? Sebagian lagi akan ngomong begitu. Ini kalau enggak bahaya loh, Pastor, benar yang dipikirin Abraham. Tapi sesederhana Abraham berbohong. Dan saya bawa saudara turun ke bawah di pasalnya yang ke-26, apakah itu berhenti sampai Abraham? Ayatnya yang ke-6 sampai 7. Kita lihat ya saudaraku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan, dia istriku, karena pikirnya apa? Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Dejavu enggak nih? Dari papahnya turun anaknya. Berhenti sampai di Ishak. Siapa berikutnya? Yakub. Nanti kalau saudara baca, Yakub itu bahkan menipu kakaknya sendiri, dia bohong ke kakaknya, dia menipu gantian saudaraku, papanya Ishak. Kalau saudara buka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-27 ayat 19, masih ingatkah saudara kisahnya bagaimana Yakub ngambil bulu domba, dioles-oleskan ke seluruh kulitnya, lalu kemudian seharusnya yang diberkati Esau, Yakub masuk ketika dipegang ayahnya, berbulu, ayahnya berpikir itu Esau, dan berkat yang harusnya jatuh ke Esau diambil oleh Yakub. Amazingnya lagi, kalau saudara buka, ternyata dalam dibalik skenario itu, Kejadian 27 ayat 6 sampai 8, itu Ribka. Siapa Ribka? Mamanya.
Kakeknya bohong, papahnya bohong, dia bohong, mamahnya bohong. Karena kejadian itu, Yakub harus lari meninggalkan kampung halamannya Pak, karena dia ketakutan akan dibunuh oleh Esau, kakaknya. Dia lari dan sebagai gantinya dia pergi ke tempat siapa? Laban. Apakah berhenti di situ? Nanti kalau saudara buka ya, Kejadian 31 ayat 41. Ayat ini menunjukkan, engkau telah 10 kali mengubah upahku. Sekarang sampai di tempatnya Laban, giliran Yakub ditipu. Nggak main-main saudaraku, saya rasa ayat ini ditulis 10 kali, itu dihitungin sama Yakub. 10 kali, ada ayat yang lain lagi menunjukkan Yakub itu ditipu 10 kali sama Laban. Bukan hanya itu, Yakub jatuh cinta sama anaknya Laban, namanya siapa? ICCA lo ini. Rahel. Dia jatuh cinta sama Rahel. Dia minta, dia datang sama Laban, Laban aku suka sama anakmu Laban, gitu. Deng, hari pernikahan tiba. Deng, kan? Hari pernikahan tiba, dibuka yang muncul Lea. Pertanyaannya kan jadi, loh, kan sudah oke. Kan perjanjiannya Rahel. Laban ngomong, enggak gitulah kamu kan tahu dong adat istiadat kita itu gimana. Masa anak bungsu nikah duluan sedangkan anak sulung belum nikah, masalahnya bukan itu. Perjanjiannya Rahel. Kena tipu kan? Berhenti sampai di situ? Hah? Enggak. Satu ketika setelah Tuhan berkati Yakub tuh keluar Pak, ninggalin rumahnya Laban. Gantian Rahel yang nipu papanya. Nipu apa? Rahel mengambil terafim papanya. Dia bohong. Dan Laban marah besar. 7 hari 7 malam Alkitab mencatat, dicari itu terafim. Dikejar barisan Yakub itu. Ketika dikejar, Lea, lihat tadi, berhikmat tadi saudara. Apapun lah bahasa yang saudara pakai, dia taruh itu terafim di bawah pelana kudanya. Dia duduin. Ding. Dengan lembut dia ngomong sama papanya. Sorry, aku enggak bisa nyambut kamu turun. Aku sedang dapet. Sedang haid. Itu siklus. Berulang again and again and again atas keluarga Abraham, saudaraku. Dan kalau tidak hati-hati, dia merusak rencana Tuhan dan bisa menciptakan kutuk atas keluarga itu. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan berbicara, break the cycle. Siklus negatif itu harus dihentikan. Kenapa, Pastor? Kenapa harus dihentikan? Karena yang pertama, perhatikan ini saudaraku, siklus negatif itu bisa menjadi penghalang berkat dalam hidupmu. Saya ajak saudara buka dulu ya, Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Kita harus ngerti sebenarnya our life itu kayak apa sih? Ibrani 12 ayat 1 ngomong gini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Basically saudaraku, hidup yang saudara dan saya hidupi ini bukan sebuah kebetulan. Aminnya yang paling keras. Engkau hidup di dalam sebuah race, pertandingan, yang namanya pertandingan iman.
Di dalam pertandingan itu, saudaraku, baik apa yang engkau katakan, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat, apakah dilihat orang atau tidak dilihat orang, Alkitab mencatat, saksimu banyak. Yang kau ketik dengan jarimu, yang keluar dari mulutmu, yang hanya muncul di pikiranmu, saksinya banyak. Begitu banyak sampai dikatakan bagai awan yang mengelilingi kita. Sebanyak itu. Itu sebabnya kalau kita sudah tahu this is perlombaan, this is a race, Alkitab ngomong, ayo tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Supaya engkau finish well, finish strong. Artinya dalam hidup ini, katakan ya saudaraku, kalau saudara lihat hidup ini seperti perlombaan lari. Bisa nggak sih lari sambil bawa beban? Siapa bilang? Bisa aja. Bisa lah dimunculin tuh gambarnya multimedia. Bisa, lari sambil bawa beban bisa. Tapi larinya berat. Ya bisa aja kan kalau saudara lari tuh. Bawa ini, multimedia boleh dimunculin. Jadi, nah kan bisa nggak? Ya bisa, tapi kan berat. Kalau saudara lari dengan kaki yang ada rantainya, bisa lari nggak? Bisa. Tapi kan susah. Jadi lambat toh. Kerja keras yang sama, the amount of hard working you put, tapi hasilnya tidak seberapa. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang yang di dalam kehidupannya ini ada cycle negatif ini. Bisa lari, bisa ini. Tetapi beban itu akan memperlambat. Sama seperti Yakub, saudara. Harusnya Yakub itu sebenarnya tahu loh, saudara. Ada janji Tuhan atas hidupnya. Dia tahu. Tapi kan dia pakai caranya dia sendiri. Dia berpikir pakai caranya dia harusnya lebih cepat. Ini orang cerdik, saudaraku. Kalau bisa nipu kayak gini tuh orangnya tuh justru cerdik. Saudara kebayang gak sih? Itu kambing domba, dia gak punya. Dia ngomong sama Laban, kasih aku nih kambing domba, kamu yang sisanya, aku yang polkadot. Yang berbelang dan berbintik. Loh itu kan cerdik kan? Terus dikawinin, saudara, pas dikawinin dikasih lihat pelepah pisang. Keluar hasilnya belang-belang, bintik-bintik. Dan dia pinter. Apa? Kalau orang Indonesia, orang bilang apa? Pokil. Do you know what is pokil? Apa ya? Ya kayak banyak akal gitu. Dia kawinin, kalau giliran domba yang lemah, nggak digituin. Jadi yang lemah-lemah kasih ke Laban. Giliran dombanya yang kuat-kuat, yang sehat-sehat, yang bagus-bagus, digituin. Jadi dia dapat domba-domba yang bagus-bagus. Ini akalnya tuh banyak. Tapi nggak bisa, saudara. Dia harus gara-gara dia menikah dapat Rahel tapi dikasih Lea, dia harus kerja another 7 years. By the time dia balik ke rumahnya itu udah tambah lagi another 6 years. Kerja keras. Tapi hasilnya tidak seberapa. Yang kedua, kenapa Pastor? Kok harus diberhentikan? Kenapa? Kok harus disingkirkan, dipatahkan siklus negatif itu? Karena siklus negatif kalau nggak hati-hati, perhatikan ini saudaraku. Bisa jadi warisan yang berbahaya buat generation di bawah saudara. Kita kenal istilah warisan ya? Tapi kan gak semua warisan baik. Ada warisan baik, ada warisan yang buruk. Dalam nama Yesus, saudaraku, jangan tinggalkan warisan hutang. Ini yang amin cuma 2, 3, 4. Dalam nama Yesus, jangan tinggalkan warisan masalah. Dan tentunya, jangan tinggalkan warisan kutuk.
istrinya kok kulitnya diganti pakai bulu-bulu. Dia cerdik, saudara. Street smart. Dia punya banyak cara. Harusnya udah sukses. Dia sadar, saudaraku, ada siklus negatif itu berulang terus di dalam keluarganya. Dan dengar ini, saudaraku, kalau itu tidak dipatahkan ya, yang jadi bahaya, rencana Tuhan menjadikan Abraham bangsa yang besar itu bisa gagal dalam kehidupan keluarga itu. Sampai di satu titik dibutuhkan, gak banyak, saudara. Ada satu orang yang berdiri dengan tegas, menolak dan memutuskan siklus itu. Saya percaya firman ini penting sekali, saudara. Ini firman dalam, nanti saya bukakan ke saudara. Saya akan bawa saudara untuk bisa melihat. Masih ingat gak? Ada satu momen di mana pada saat itu, Yakub ketemu malaikat. Dipegang tuh kakinya. Dia gak lepas. Dia bergumul, saudara. Dia tahu, nama Yakub, saudaraku, itu punya arti penipu. Nama Yakub itu artinya menipu yang memegang tumit, karena waktu dia lahir, dia tuh kayak sebagian orang ngomong kayak racing cepet-cepetan sama Esau gitu. Jadi sejak dari perut aja itu udah rebutan, saya pengen jadi anak sulung gitu. Dia tuh lahir dengan memegang tumitnya Esau. Tumit itu sini ya. Ini lutut. Jadi dia lahir itu dengan memegang tumitnya Esau, saudara. Dan disebut sebagai yang menggantikan. Jadi dia itu just quote-quote pengganti. Itu nama Yakub. Tapi momen dia ketemu dengan malaikat itu, dia tahu hanya ada satu yang bisa menghancurkan itu dari hidupnya. Itu sebabnya dia berhenti pakai caranya, dia berhenti dengan akal-akalan manusia, dia berseru sama Tuhan. Disitulah, saudaraku, namanya diganti dari Yakub menjadi Israel. Dari Israel lah lahir sebuah bangsa yang besar. Apa arti Israel? Dia bergumul dengan Allah. Saudara bisa lihat ya, dalam Alkitab tuh gak ada yang kebetulan, saudara. Kalau saudara baca terus ya, makanya saya bilang baca Alkitab tuh nyenengin. Semuanya itu connected. Kalau saudara bisa nemuin ya, itu kayak rasanya tuh kayak, oh gitu. Ternyata. Gitu. Semua connected. Dia yang bergumul dengan Allah, karena pergumulan itu dia menang, namanya diganti menjadi Pangeran Allah. Prince of God. Pangeran Allah, lihat ini sudah. Allah berjuang baginya. Bukan lagi kekuatan sendiri. Bukan lagi akal-akalan manusia. Allah berjuang baginya. Dari situ, saudaraku. Sebenarnya tuh semua tuh apa sih? Kalau mau dibilang tuh, pastor kan cuma satu kebohongan kecil. Ya iya. Sorry ya saudaraku, iblis tuh sekurang ajar itu. Dia cuma butuh celah kecil ya. Sama seperti tikus itu. Kepala masuk, badan mau segendut apapun masuk. Setelah itu dia acak-acak semua. Apa yang seharusnya meaning for happiness, meaning to be good. Dia hancurkan. Masalahnya dengan Abraham, saudaraku, Abraham itu cari caranya sendiri gitu. Pastor, kalau misalkan nih dalam keadaan Abraham, ya harusnya gimana Pastor? Memang mau gimana? Kalau saya nggak seperti itu, habislah saya. Abraham bisa loh datang minta petunjuk Tuhan. Saudara harus tahu loh, yang dilakukan Abraham tepat persis sama yang dilakukan Abraham ini. Menurut saudara, Sarah tahu nggak? Ya jelas tahu, orang tadi ngobrolnya sama Sarah kok. Sarah, kamu jangan bilang ya kalau kamu istriku, kamu bilang ya kamu adikku. Dan saudara tahu kenapa? Dari situ Abraham dapat banyak harta. Loh kok bisa? Orang yang suka sama Sarah datang ke Abraham bawa upeti.
Saudara cari deh di Alkitab. Abraham jadi kaya gara-gara itu. Yo, saudara mau bilang apa? Firman Tuhan minggu lalu. Puji Tuhan. Ini berkat Tuhan. Ayo. Nanti buat saudara yang firmannya apa minggu lalu? Senggol kiri kanan. Kasihan deh lu, makanya ikut. Saudara bisa cari di YouTube. Buat saudara yang belum dengar firman minggu lalu, saudara cari di YouTube. Very blessed. Gitu. Saya sendiri juga diberkati, saudara. Ini firman 1 bulan ini ya. Saya berdoa ya. Kita tutup November ini jadi bulan kemenangan. Jadi atas kehidupan saudara. Ini yang dilakuin Abraham, Sarah tahu. Ditiru Sarah nggak? Sarah tahu dia diberikan janji Abraham akan jadi bapak banyak bangsa. Tapi dia tahu dong, dia nggak bisa hamil. Dia ngomong lah, kalau Tuhan nggak bisa mewujudkan, biar aku yang mewujudkan. Dikasihlah budaknya ke Abraham. Jadi masalah sampai sekarang. Saudara bisa melihat kecerdasan manusia tuh itu, saudara. Kalau nggak hati-hati ya, kadang kita berpikir kita lebih pintar dari Tuhan. Ujungnya hanya banyak jalan, disangka orang lurus. Ujungnya menuju. Hari ini ya saudara, saya itu berdoa loh. Patahkan yuk. Jangan terus-menerus izinkan siklus negatif yang terulang itu turun dari generasi ke generasi dan merusak semua rencana Tuhan yang indah atas kehidupanmu. Pertanyaannya sekarang, Pastor, what should I do? Gimana cara saya bisa menghentikan ini? Saya bagikan 3 poin ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama, yuk. Pastikan saudara menyadari dan menemukan ada nggak siklus negatif itu dalam hidupmu dulu gitu. Harus tahu dulu kan nggak bisa dong. Kalau saudara mau matain, mau gimana matain kalau saudara nggak tahu gitu. Pesan saya, sadari, temukan tidak sama dengan dicari-cari. Oke ya, kata pastor tadi bilang, disuruh menyadari. Saya kayak gini tuh ya, karena memang dari atas saya tuh ada gini. Daerah saya jadi begini. Oke? Senggol kiri kanan katakan, jangan dicari-cari. Kalau enggak ada, puji Tuhan. Kalau itu ada, saudara tuh dengan mudah bisa mendetek kok actually. Sesederhana ya saudaraku, saya mulai dengan hal yang kecil ya. Penyakit keturunan. Udah tahu dari kakeknya, dari di atasnya ada keturunan diabetes. Pamannya lah, siapanya lah, ininya lah. Udah tahu. Ya janganlah yang manis-manis itu ditabrak. Make sense nggak Bapak Ibu? Kalau saudara sadar, kenapa harus sadar dulu? Baru bisa jadi bijaksana. Kalau enggak sadar, bablas, saudaraku. Oke ya, sudah tahu ada keturunan penyakit jantung. Biarlah lemak-lemak itu untuk persembahan Tuhan saja. Loh ya tuh, awal mulanya kan memang enggak boleh untuk dimakan. Dalam Alkitab itu dipersembahkan. Enggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau masuk ke sini lah itu jadi masalah. Lah ya udah ngerti ada keturunan. Pastor saya masih sehat, saya masih muda. Hidup hanya 1 kali. Ada. Saya tuh sering ngomong saudaraku, jangan pakai nama Tuhan murahan. Enggak semua hal perlu ditengking. Masih ingat? Nah, ada yang ngomong, dalam nama Yesus Pastor, kolesterol pergi. Saudara nggak perlu pakai nama, itu terlalu cheap.
Gak usah pakai nama Yesus, benahi cara hidupmu. Case close. Sayang namanya Yesus dipakai yang nggak pada tempatnya. Ada yang lain yang perlu saudara pakai. Cukup benahi. Kalau memang sudah tahu, dalam keluarga itu kan masing-masing ada sendiri-sendiri ya saudara. Ada keluarga-keluarga itu yang sumbunya pendek. Loh benar, gampang marah. Apa, anger issue? Loh beneran loh saudaraku. Saudara cek deh. Ada keluarga-keluarga ya somehow ya saudaraku, gak kuat aja kalau ngadepi tekanan. Maaf kata saudaraku. Kadangkala jadi kayak hilang gitu. Itu dari keturunan ininya, dari yang ininya, pernah ada riwayat bahkan bunuh diri ininya dan lain sebagainya. Ini bukan sesuatu yang perlu untuk kayak ini aib pastor, ini apa. No. Sadari sehingga engkau bisa bersikap bijaksana. Kalau sudah tahu memang ada ininya, then okay, berarti dari situ you know what to do gitu. Langkah berikutnya setelah saudara temukan, saudara sadari, hadapi siklus negatif ini dengan sikap yang benar. Maksudnya gimana? Boleh nggak sih? Jangan blaming. Gara-gara papi. Pantesan saya kayak gini. Ya nggak erat. Turun dari mami. Blaming. Jangan salahin. Papi sih, mami sih, karena gini sih. Sekarang coba lihat keluargaku hancur. No, jangan blaming, jangan menyalahkan orang lain. Tapi yang kedua, sebaliknya Bu, jangan play victim. Loh gimana? Oh, saya kayak gini, kalau di atas saya aja nggak menang, ya nggak heran lah saya mana bisa menang. Makanya ya saya kayak gini, saya tidak berdaya. Jangan play victim. Yang ketiga boleh? Jangan ketakutan. Pastor, kakek saya itu meninggal umur 40. Kakaknya papi saya 40 meninggal. Kakek saya punya adik umur 40 juga meninggal. Sekarang saya umur 39. Menghitung hari. Jangan takut. Dalam nama Yesus. Hari ini saya perkatakan ketakutan disingkirkan. Jangan takut. Kalau gitu pastor saya mesti gimana? Boleh gak sih yang pertama ini saudaraku? Ingat, engkau masih punya Tuhan. Engkau masih punya Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Jangan jadi orang Kristen yang seolah-olah tidak seperti orang Kristen. Orang Kristen punya pengharapan. Selama masih ada Tuhan. Pegang itu kenceng-kenceng saudara. Yang kedua, jangan mau berjuang dengan caramu sendiri. Jangan pakai cara instan. Percaya Tuhan yang berjanji, Tuhan yang sama sanggup menepati janjinya. Jangan pakai cara manusia, saudaraku. Tuhan kelamaan, pastor, biar dukun yang bertindak. No. Jangan pakai cara manusia. Saudara tadi saya sudah tunjukkan. Baik Abraham, baik Sarah, baik Yakub. Turun tuh terus. Mereka sama-sama dapat janji Tuhan. Dengar ini ya saudaraku, firman Tuhan tuh ngomongnya kayak gini.
Langit bumi boleh berlalu, tapi firmanku tinggal tetap. Boleh nggak saya terjemahkan? Artinya, apa yang diperkatakan Tuhan, Tuhan nggak bisa ingkari. Artinya, kalau itu nggak sesuai firman, itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Jangan saudara jadikan itu sebagai alasan, ya memang mungkin itu jalannya Tuhan. Nggak ada. I can understand, manusia sebenarnya kita kalau mau jujur kita tahu kita salah. Tapi kita nggak kuat, kita nggak bisa menang atas diri kita sendiri. Tapi jangan pakai kata-kata itu. Firmannya apa? Ya itu firmannya. Kalau itu tidak ditulis di dalam Alkitab, saudara nggak bisa bilang itu mungkin jalan dari Tuhan. Kalau itu bertentangan dengan firman, jangan bilang kalau itu kehendaknya Tuhan. Mungkin udah suratannya begitu. Gak ada ceritanya. Boleh ya, Bapak Ibu? Kalau gitu gimana, Pastor? Lah saya enggak kuat tuh. Saya udah enggak bisa, Pastor. Diperlakukan kayak gini terus saya udah enggak kuat. Saya enggak mampu. Hidup kita ini pertandingan iman. Yang harus diangkatin apanya? Iman. Ketika engkau sudah tidak kuat, lari sama Tuhan. Perkuat benteng imanmu. Tidak ada cara lain. Masalahnya, manusia tuh mau loh bersibuk-sibuk ngerjain yang lain, tapi gak pernah punya waktu berdoa. Coba renungin perkataan saya nih. Kalau sudah urusan doa, kita ngerasa kayak like wasting time. Kita rasa itu kayak, aduh Pastor, kalau datang sama pendeta, bosen aja dijawabnya, doa dulu. Itu ada ayatnya saya sampai ketawa. Tapi saya gak ke situ lah anyway. Tapi banyak kadang kalau kita gak hati-hati ya saudara. Itu caranya Tuhan. Kau mintanya kesatuan rumah tangga, kesatuan keluarga. Dikasih resepnya pengampunan. Kan sebel. Bukan ini yang saya maksud Tuhan. Ada jalan lain enggak? Tapi lucunya justru lewat itu. Tuhan pulihkan. Ya kan sering gitu. Pernah enggak sih saudara ngalami disuruh Tuhan ngelakuin sesuatu yang saudara malah justru itu hal terakhir yang sebenarnya gitu, saudara hindari. Tapi resepnya Tuhan itu bukan resep kita. Itu sebabnya kan saya berkali-kali ngomong, jalan Tuhan bukan jalanku. Pikiran Tuhan, rencana Tuhan bukan pikiranku. Sejauh langit dari bumi, jangan heran. Tapi it works. Kenapa it works? Dia tahu saudara itu dari luar sampai dalam. Dia yang ciptain, dia yang rajut itu sejak dari dalam kandungan. Dia tahu wire-nya yang harus disentuh yang mana. Kita aja manusia yang berpikir bahwa we know better. Itu. Boleh ya? Bapak Ibu ya? Yang kedua itu ya, pastikan sikapnya benar. Cara ngadepinnya benar. Yang ketiga, gak bisa tidak, harus dipatahkan. Belenggu itu harus dihancurkan. Kenapa, saudara? Saudara tanam mangga, muncul buah. Buahnya harum, buahnya manis. Yang menyebabkan buah harum dan manis menurut saudara apanya? Dari pohon itu. Daunnya? Bunganya? Apanya? Akarnya. Akarnya tuh yang paling penting. Yang keluar, yang kelihatan itu buah. Yang muncul, pastor bukannya tadi pastor menyebutkan adanya namanya penyakit keturunan dan lain sebagainya. Itu yang muncul.
Tapi nanti itu dari pohon yang sama, itu saudara ambil jadi anakannya, buahnya keluar sama tuh. Itu dari akarnya. Kalau itu dari akarnya, maka kalau saudara mau menghentikan, dipotong buahnya, dipotong daunnya, harus dari akarnya. Itu sebabnya kutuk itu harus dihancurkan. Itu memang harus dihentikan, saudara. Caranya gimana, Pastor? Yang pertama, nggak bisa nggak. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Harga mati. Pastor nggak salah bilang, ini kan kita di gereja. Udah terima Yesus kali. Siapa bilang? Siapa tahu saudara datang dipaksa pacar. Loh kan saya nggak tahu saudara datang di sini karena siapa? Datang dipaksa orang tua? Padahal harusnya nggak mau? Siapa tahu datang karena tersesat? Saudara ke mall, saudara bingung. Ini di mana toh? Naik lantai 11. Terus tiba-tiba saudara ikut orang banyak, ini ngapain? Saudara duduk di sini. Lu mana tahu? Tadi ada jemaat yang cerita sama saya datang ke sini nggak tahu siapa-siapa, nggak kenal gereja ini, tapi dituntun Tuhan. Lu ya siapa tahu? Kalau instead ada di sini yang kau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ini kesempatan yang terbaik. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu. Pastor, kenapa? Kenapa harus Yesus? Karena di atas kayu salib itu, kutuk sudah dihancurkan. Itu asal muasalnya, kutuk dipatahkan. Jadi nggak ada pilihan lain memang. Gitu. Yang pertama di titik itu. Because yes, in the cross, he break it all. Itu kalau satu kali ya, nanti saudaraku saya bisa bicara ya. Pas waktunya tepat lah, ada firman yang memang bicara ke situ ya. Itu bahkan satu demi satu ya, yang ada di kayu salib itu ada lambangnya. Dalam Alkitab itu nggak ada yang kebetulan. Apakah menurut saudara kebetulan itu Yesus pakai mahkota duri? Itu semua satu persatu, dia sedang menghancurkan kutuk yang ada di Kejadian itu. Saudara baca satu-satu tuh. Onak duri dan apa segala macam. Alkitab itu nyenengin. Senggol kiri kanan, baca Alkitab. Alkitab itu nyenengin, beneran. Itu kalau saudara ketemu kayak puzzle itu loh, saudara. Kayak, ya ampun, kadang di titik-titik tertentu tuh ya, saudara nanti kalau udah mahir ini ya, itu saudara kayak yang, wow, gitu. Hebat ya, hebat. Ternyata ini loh yang dimaksud. Kok bisa ya? Gak ada yang kebetulan dalam Alkitab semua. Itu tuh, God itu udah apa? Itu skenarionya Tuhan. Gitu. Yang pertama, nama Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, tadi saya sudah sebutkan, sadari dan identify. Jangan naif, jangan menyembunyikan atau menganggap itu aib, jangan lalu kemudian sama saudara, udahlah anggap aja nggak ada. No, sadari, identify, sehingga engkau bisa bersikap bijaksana. Tadi sudah dijelasin sikapnya bagaimana saja. Oke? Yang dihindari apa tadi? Jangan blaming, jangan play victim, jangan ketakutan. Tapi sadar masih ada Tuhan. Pakai caranya Tuhan. Bangkitkan iman. Yang ketiga. Nah ini saudara. Kalau memang saudara udah dapat, udah tahu. Gak bisa cara lain. Patahkan di dalam nama Yesus. Caranya gimana? Yang keempat, deklarasi. Pastor tuh kok di gereja ini senang ya deklarasi profetik. Deklarasi terus semua deklarasi. Memangnya cuma dengan ngomong gitu bisa? Loh, jangan salah. Saudara diciptakan serupa dan segambar dengan, itu percaya sungguhan atau hanya basa-basi? Yang benar. Hati-hati dengan mulut kalau gitu.
Kalau memang percaya loh. Kenapa? Karena Tuhan berfirman terang jadi dan terang jadi. Di dalam mulut saudara ini ada kuasa. Loh, ada kuasa. Kecuali saudara bilang sama saya, Pastor sorry, saya nggak percaya firmannya itu. Ya saya nggak bisa apa-apa. Nah semua dasarnya dari firman, kalau nggak percaya mau apa? Kan itu your word, apa yang saudara percayai, ya nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau saudara masih berkata, saya percaya Pastor firman Tuhan. Ya itu firmannya ngomong gitu kok. Engkau dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Cuman kadang manusia itu kan gini kan, masa sih, masa kayak gitu, ya serupa dan segambar ya maksudnya kan ya nggak gitu kali Pastor. As is, percayanya as is, jangan didiskon. Jangan yang ini oke, yang ini nggak oke, yang ini as is. Maka yang diberikan janjinya juga as is. Gak didiskon juga. Banyak orang Kristen kan nakal. Janji, mintanya jangan didiskon. Giliran percaya firmannya, didiskonnya banyak. Yang ini enggak. Oh ini ngapain? Itu kan perjanjian lama. Diskon aja terus. Potong aja tuh sekalian. Ngapain firman Tuhan kalau gitu ada perjanjian lama, perjanjian baru? Gunting aja. Tinggal perjanjian baru aja. Buktinya enggak, tetap perjanjian lama dan perjanjian baru. There must be a reason. Make sense ya? Sampai sini make sense ya? Pastor, saya enggak berani. Saya takut. Nanti kalau nyerang balik ke saya gimana? Karena memang saya lihat ada keluarga-keluarga tertentu, saudaraku, memang mengikat perjanjian dengan kuasa gelap. Saya tahu, hal-hal seperti itu, I hope saudara orang Jakarta nggak semodern itu sampai nggak mempercayai hal seperti itu ya. It's real, we are living in Indonesia gitu. It's real. Itu sebabnya di gereja kita ada yang namanya retreat encounter. Senggol kiri kanan, ayo ikut. Retreat encounter itu baik orang dewasa maupun anak-anak ada. Kalau anak-anak namanya Samuel Moment. 9-15 tahun. Pastor, anak kecil kok buat apa? Jangan salah. Saya pernah melayani anak kecil, saudara, mamanya. Saya tuh enggak ngerti. Teman-teman tuh pada enggak bilang. Saya enggak ngerti itu mamanya mengikat perjanjian dengan kuasa gelap. Itu anaknya ya, jalan dengan santainya bisa ngomong sama kakaknya. Kakak, di belakang kakak ada Candy. Saudara tahu Candy? Candy. 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 Enggak perlu saya sebut. Apa sih? Ya, saya nggak ngerti. Waktu saya mulai ini anak ini nggak biasa loh ini sebenarnya. Itu saudara jangan anggap anak-anak kecil nggak ini ya saudara. Saya nangani yang kasus-kasus berat tuh. Dan jujur kalau melayani anak kecil, makan hati saudara. Kenapa? Jujur saya harus jaga hati. Karena kalau nangani anak kecil, kepengen nyekek orang tuanya saudara. Bener. Karena kalau buat saya ya, kalau orang dewasa itu kan ya you do what you do, it's your responsibility. Tapi anak-anak ada enggak, saudara? Saya tuh pernah melayani satu anak ya, saudara. Waktu itu zaman saya masih di Jogja. Itu saya sampai merinding, saudara. Kalau cerita aja, saya tuh setiap cerita aja masih ini. Itu anak baik banget. Baik banget. Dia tuh deketin saya ya, saudaraku. Bahkan setelah selesai khotbah ya. Saya tuh nggak minta, saudara. Saya dibikinin itu loh, roti oles. Dia bisa inisiatif sendiri bikinin saya, terus datengin saya, terus dia bilang, Pastor makan, tadi Pastor udah khotbah, terima kasih ya Pastor khotbahnya. Saya merinding saudara. Dia ngajak saya bicara, Pastor boleh gak saya minta?
Saya tanya, minta apa? Pastor kasih saya syarat apapun saya oke. Pastor kasih saya syarat juara 1, boleh. Saya usahakan. Pastor kasih saya syarat nilai 10, saya usahakan. Saya cuma minta satu aja. Izinkan saya ketemu sekali aja dengan papa saya. Jengkel saya. Terus saya pengen tak cekik. Just because mereka masih anak kecil ya. They know. Mereka tetap bisa dilukai, hatinya bisa kena. Bahkan many of them, mereka menyalahkan diri mereka loh. Apa karena saya enggak baik? Apa karena saya kurang pintar? Itu kadang saya kalau sudah naik Samuel Moment ya, itu tuh wah sembab mata saya saudaraku. Itu sebabnya ya hari ini ya saudaraku, jangan tinggalkan PR yang gak baik buat generasi di bawah saudara. Izinkan saya mengatakan ini, kalau toh kau merasa gak kuat ya, sampai di titik tertentu larilah sama Tuhan, minta kekuatan bangun imanmu, hadapi dan selesaikan. Win, menanglah. Saya ajak ya saudaraku, nanti saya akan minta lagu ini dinyanyikan. Judul lagu ini adalah The Blessing. Nanti saat kita sama-sama saya minta saudara bangkit berdiri. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu ini, tunggu dulu saudaraku, tunggu dulu. Nanti saya akan minta jemaat bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sama-sama lagu ini. Pada saat saudara nyanyikan lagu ini, at the same time, aminkan itu terjadi atas hidupmu. He is not against you. Firman hari ini tidak ditujukan untuk mengintimidasi saudara. Saya tahu things happen, mungkin ada sebagian dari saudara ngalami apa yang saya katakan. Jangan biarkan iblis menipu dan membuat firman ini justru menjatuhkan saudara. Firman ini tidak untuk itu. Tapi kalau itu terjadi dalam hidupmu, lari sama Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Lakukan dengan caranya Tuhan. Karena saya percaya firman ini dibutuhkan. Tapi saya tahu, bersama Anda, saya menyampaikan firman ini bisa jadi ada efek lain. Some people akan merasa mungkin itu terjadi dalam kehidupanmu dan saudara berkata, Pastor apa jangan-jangan karena saya, kutuk itu turun atas keluarga saya. Itu sebabnya saya harus mengatakan firman ini tidak untuk mengintimidasi. Tidak untuk menghancurkan. Firman ini untuk berbicara, rencananya tetap ada atas hidupmu.